Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekhul Arifin, NIM 120040050. Saya dari kelompok 10 yang materinya tentang pasar uang. Di sini saya ingin menjelaskan tentang latar belakang dari pasar uang tersebut. Dalam sistem perekonomian, karena banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara inflows dan outflows, sehingga pasar uang dibutuhkan. Misalnya, perusahaan melakukan penagihan dari klien pada periode tertentu, dan pada waktu yang lain perusahaan harus mengeluarkan uang untuk menutupi biaya operasionalnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan pada saat kasnya mengalami defisit, maka perusahaan tersebut sementara dapat memasuki pasar uang sebagai peminjam dengan mencari lembaga keuangan atau pihak lain yang memiliki surplus dana. Kemudian pada saat perusahaan tersebut mengalami surplus dana, maka perusahaan tersebut menjadi kreditur dalam pasar uang untuk memperoleh pendapatan daripada membiarkan dananya tak terpakai. Sesuai dengan namanya, pasar uang itu adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Dan di pasar uang ini diperjualbelikan instrumen kredit jangka pendek. Kredit yang dimaksud bisa berupa kredit harian, kredit bulanan, maupun kredit 3 bulanan. Oleh karena itu, kredit yang diperjualbelikan kurang dari 1 tahun maka disebut kredit jangka pendek. Selanjutnya, sejarah pasar uang. Pasar uang merupakan salah satu institusi yang memiliki peran penting bagi bank sentral, terutama bagi mengimplementasikan kebijakan moneter. Kebijakan moneter diambil melalui operasi pasar terbuka, baik menggunakan target kuantitas uang primer maupun suku bunga akan mempengaruhi suku bunga di pasar uang, dan selanjutnya akan mempengaruhi variabel makroekonomi seperti nilai tukar, konvensi investasi, dan tingkat inflasi output. Bagi bank sentral yang menggunakan suku bunga sebagai target kebijakan moneter, pengendalian suku bunga jangka pendek pasar uang antar bank sangat penting sebagai sinyal arah kebijakan moneter yang kemudian ditransmisikan kepada suku bunga jangka menengah jangka panjang. Sinyal yang informatif akan sangat berfungsi bila pasar Selanjutnya, yaitu tujuan dan fungsi pasar uang. Tujuan pasar uang dari pihak yang membutuhkan dana atau modal. Yang pertama, memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti menyelesaikan kewajiban membayar utang jangka pendek yang segera akan jatuh tempo. 2. Memenuhi kebutuhan likuiditas yang disebabkan karena terjadinya kekurangan uang kas atau uang tunai. 3. Memenuhi kebutuhan modal kerja seperti biaya operasi upah karyawan, pembelian bahan baku. Lalu, fungsi pasar uang memiliki fungsi sebagai berikut. A. Mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam membangun dengan membeli sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. C. Menunjang program pemerintah pendapat bagi masyarakat. D. Sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. E. Sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. F. Sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Dan terakhir, sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Bagian D yaitu instrumen pasar uang di Indonesia. Adapun instrumen ataupun surat-surat yang diperjualbelikan di pasar uang Indonesia diantaranya, yang pertama, sertifikat Bank Indonesia atau BI. Yang kedua, surat berharga pasar uang SBPU.
sertifikat deposito. Yang keempat, commercial paper promise. Yang kelima, call money repurchase agreement. Yang ketujuh, banker extension. Dan penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.